Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar pincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Hai Sobat Green, kembali lagi di edisi spesial kali ini yaitu Puan di Bumi bersama saya Nisa. Dan di sini kita akan ngebahas tentang hal-hal menarik tentunya dan dibarengi dengan bintang tamu yang super sekali. Ada 2 bintang tamu di sini yang akan menemani kita ya untuk ngebahas tentang seputar perdongengan. Nah, kalau teman-teman gimana? Udah rindu nggak dengan dongeng-dongeng nih? Apa waktu kecilnya udah sering didongengin nggak sama orang tua? Kalau Nisa pribadi ya rindu banget ya didongengin. Tapi kalau sekarang udah dewasa ini, apakah masih bisa didongengin lagi atau masih wajar atau enggaknya? Nah, itu yang nanti kita akan ngebahas dengan pakar dongeng yang sudah hadir pada hari ini. Halo, selamat siang Kak Elin. Halo Kak Anissa. Iya, gimana Kak Elin? Gimana kabarnya nih pada siang hari yang lumayan terik ini? Kabarnya selalu baik Kak. Cuacanya kan tulis panas, tetapi hatinya tetap dingin. Tadi ada Kak Elin dan satu lagi, ini siapa nih Kak? Cherry Kak namanya. Cherry ya. Harusnya Cherry. Iya Cherry. Iya. Cherry ini apa ya? Anak umur berapa nih Kak? Oh Cherry itu umurnya 7 tahun, tetapi gitu deh. Oke, jadi Sobat Green, Kak Elin ini adalah salah satu pendongeng handal ya, bisa dibilang handal karena udah lama sekali berkiprah di dunia perdongengan. Dan Kak Elin juga salah satu founder dari komunitas Kita Dongeng ya, Kita Dongeng yang ada di Pekanbaru. Nah, Kak Elin sebelum kita ngebahas tentang perdongengan ini, kita mau tahu terlebih dahulu gimana sih kok Kak Elin itu tertarik dengan dunia dongeng dan bisa bertemu dengan Cherry. Itu jadi suka, itu jadi buat cerita suka ke Kak Nisa. Iya, boleh ceritain aja. Iya, Kak cerita ya. Gitu, Cherry-nya tidur. Jadi gantian ya kita ya. Nah, jadi Kak Elin itu suka dengan dunia dongeng karena memang dari kecil dia suka membaca Kak Nisa. Membaca terus juga kalian baca nangis, baca buku tabungan. Waktu kecil itu kalian suka baca, bahkan baca cerita zaman dulu ada Bobo nih Kak, ada Bobo, ada cerita cerpen, dan kemudian juga ada tayangan-tayangan di TV zaman dulu masih Tido TV yang masih tabung kecil gitu ya. Ada tuh si Komo, kemudian Unyil, terus karya Enes. Nah itu ya awal mulanya kalian suka dengan dunia-dunia seperti itu. Sampai kemudian yang namanya dari awalnya membaca biasa, kalian suka membaca pakai suara. Itulah awal mulanya kalian suka dengan dunia dongeng. Karena kalau diceritain itu membaca seru. Iya seru banget, kita bisa menemukan hal baru dari setiap apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, apa yang kita tonton gitu Kak. Itu kira-kira dari umur berapa tuh Kak? Kak Elin dulu umur 2, belum umur 2 belum bisa lihat TV, belum boleh lihat TV jadi. Oh gitu. Terus waktu itu Kak Elin umur TK umur 3 mungkin ya Kak, 3, 4. Jadi udah suka tuh membaca. Dulu belajar zaman dulu tuh ada buku yang A, B, C segala macam gitu, buku cerita Bobo juga. Itu Kak Elin suka baca sejak umur 3. Umur 4. Oke, berarti dari kecil udah sering membaca ya Kak? Bahkan dari umur 3 tahun ya? Iya. Nah, kemudian ketemu sama Cherry-nya gimana? Kalau ketemu Cherry tuh, itu kan cinta, kan? Ketemu Cherry itu tahun 2000, kaki yang bagus dong Cherry kalau duduk cewek. Oh iya, cewek, umur tutup ya. Maaf. Jadi waktu itu Kak Elin 2012 kan sampai ke Pekanbaru Kak. Awalnya masih mendongeng bukan berventriloquy namanya ini. Nah kalau pakai partner boneka ini namanya ventriloquy.
Nah, waktu itu Kak Elin 2012 masih mendongeng, bercerita, ikut lomba nih pertamanya Kak. Lomba terus tenang terus sampai nggak boleh lomba. Nggak boleh ya. Lomba awalnya di kecamatan, sekolah, kecamatan, kabupaten, kota, sampai nggak boleh lomba lagi Kak. Udah di blacklist, nggak boleh lomba lagi. Kayak. Karena menang terus ya? Karena menang terus mungkin. Iya, jadi nggak boleh lagi ikut lomba. Oke, jadi awalnya di situ, kemudian Kak Elin tuh direkrut sama dulu ada pendongeng di Pekanbaru, Opa Agus nih Kak. Nah, Kak Elin direkrut sama Opa Agus, kemudian belajar dengan beliau sampai akhirnya Opa mempercayakan Cherry untuk Kak Elin. Jadi awalnya itu Cherry diadopsi, tapi nggak punya nama. Oh iya, awalnya nggak ada namanya Kak. Oke, Terus kata Opa juga harus sering-sering nih ngobrol sama Cherry supaya kita bisa akrab ya Cherry ya. Itu istilahnya Chemistry. Oh iya, supaya ada nyambung, ada chemistry-nya kayak gini ya. Bukan chemistry, ada nyambung gitu ya Cherry ya. Jadi awalnya itu dari Kak Opa Agus, kemudian belum ada namanya. Terus Kak Elin coba-coba nih ngobrol-ngobrol sama Cherry. Udah kayak itulah ngomong sendiri. Waktu itu belum ada namanya ya? Belum ada namanya. Oke. Kok bisa ada Cherry gitu? Nah, awalnya gimana sih kok bisa punya nama Cherry kamu ya? Itu tuh Cherry yang minta. Oh. Iya, aku nggak lupa. Coba kamu cerita, kok bisa namanya Cherry? Iya kan, Cherry itu kan sukanya warna merah. Terus Cherry kan manis, kan kayak aku. Cherry, manis dan warna merah. Oke, berarti udah kelihatan dari tampilan baju yang warna merah ya Cherry ya? Terus, Oke. merah kan berani artinya Kak. Iya. Dan manis dan cantik udah. Oke, menarik ya. Ternyata dari salah satu pendongeng juga yang memperkenalkan Kak Elin ya untuk bisa berjumpa dengan Cherry gitu. Artinya yang dulunya mungkin pendongeng boneka tadi ya katakannya. Iya, awalnya panggung boneka Kak. Ada boneka-boneka juga, cuman dia half body, nggak ada kakinya. Oke. Itu biasa kami pakai di belakang panggung, pakai kayu, papan, atau yang kamu punya di rumah itu pakai paralon, itu kain. Oke, terus tahun berapa itu Kak waktu ketemu Pak Agus? Ketemu Opa 2011-12. Oke, berarti ketemu Opa di bulan 2012, tahun 2012. Kemudian dapat Cherry ini tahun 2017 ya. Waktu Kak Elinnya mau ke Rohil, itu mendongeng untuk makan ikan. Mendongeng dalam kegiatan gemar ikan. Oh iya, kirain makan ikan. Iya, gemar ikan waktu itu 2017. Oke, 2017. Udah lumayan lama ya ini chemistry-nya ya Cherry ya. Sama tua Kak Elin enggak. Oke, Kak Elin juga kalau boleh ditarik sedikit ya Kak Elin ya. Kan udah tadi dikatakan bahwa udah di kecil itu udah suka bercerita gitu. Itu yang memantiknya itu orang tua kah? Atau emang dari lingkungan rumah yang emang mungkin ada perpustakaan atau gimana gitu? Ayo inget enggak? Jadi sebenarnya Kalian kecil tinggal sama nenek. Nak Cel. Iya, sama nenek. Kemudian Kalian itu sering ada buku bacaan banyak. Kalian inget banget tuh zaman dulu ada buku bacaan kan di Jawa nih Kalian tinggalnya kan. Oke, di Jawa. Ada buku bacaan yang ini Punokawan, Semar tuh Petruk, terus kemudian ada majalah Denny Manusia Ikan, Bobo dan sebagainya. Itu banyak banget di rumah. Cuman Kalian lupa di mana posisi buku itu. Tapi yang jelas buku-buku itulah yang membawa Kalian jadi suka membaca. Oke. Berarti emang Kemarin perpustakaan. berarti emang banyak buku bacaan akhirnya ya, mempengaruhi Kak Elin lah gitu ya untuk membaca. Kalau Cherry suka baca nggak? Kalau Cherry itu membaca jago. Baca apa? Baca perasaan. Beda itu. Baca perasaan. Oke. Oke Kak Elin, mungkin perdongengan ini ya menarik ya bagi anak-anak. Tapi saya jujur, saya juga suka didongengin. Bahkan udah sampai dewasa ini tuh saya masih rindu didongengin gitu kan. Tapi saya masih bingung gitu, apakah masih wajar kah dengan umur saya segini saya masih didongengin gitu, masih suka didongengin tuh wajar nggak gitu. Nah Kak Elin kan kalau nggak salah tadi ada komunitas kita dongeng ya kan, ada komunitas kita dongeng. Itu kan orang-orang dewasa juga kah yang ada di situ dan dia itu sebagai pendongeng kah atau dia juga penikmat dongeng? Nah, kalau masalah mengenai wajar nggak sih Seri? Kakak Nisa itu masih suka dengerin dongeng. Oh ya wajar aja. Karena semua orang itu pada dasarnya suka diceritain, ya kan?
Jadi tahu. Iya. Pada dasarnya setiap orang itu suka mendengar cerita dan suka bercerita karena bagaimanapun itu kemampuan dasar seorang anak kan dari kecil memang itu menjadi terekam dalam diri kita sampai usia berapapun ya aku masih suka nih dengar cerita dan diceritain apapun. Bedanya adalah melalui dongeng cerita yang disampaikan dan didengar adalah hal yang positif. Enggak gosip, beda. Kalau dengerin gosip, ngucapin gosip itu negatif gitu ya Kak ya. Iya, Cherry jangan ini dong, jangan nyindir. Suka gosip. Iya, jangan diperjelas. Oke, lanjut. Oke. Nah, mengenai mendengar cerita, mendengar dongeng sampai umur segini wajar banget karena setiap orang pasti suka bercerita dan suka mendengar cerita. Nah, mengenai komunitas kita dongeng, sasarannya adalah ranahnya adalah ke anak-anak sekolah, kemudian guru-guru TK dan orang tua. Tetapi memang lebih banyak anak-anak sebagai pendengar, orang tua sebagai pelaku mendongeng, bukan pendongeng ya Kak ya. Karena yang kami percayai adalah semua orang itu bisa mendongeng. Karena pada dasarnya orang bisa bercerita gitu ya. Tetapi tidak semua orang yang mendongeng adalah pendongeng. Sedangkan pendongeng pasti dia mendongeng. Untuk mendongeng dengan asik itu beda lagi ceritanya. Kalau mendongeng dengan asik itu beda lagi. Oke, gitu. Harus iya. pakai trik tertentu supaya unik ya, supaya unik. Iya. Gitu. Yang sekarang lagi dipraktekkan sama Kak Elin ya. Ya, gitu ya Cherry. Iya, Cherry. Ya, itu dari sejak kapan tuh Kak bisa mengeluarkan banyak suara? Kak Elin bisa mengeluarkan banyak suara awalnya bukan dengan belajar dengan Cherry, tapi Cuekin cirinya bukan. maksudnya melalui membaca. Dulu kan ada tokoh-tokoh nih, Bobo, Corek, Upi, Bibi, Paman Ya. Gembul. Ya. Itu melalui tokohnya, Paman Gembul. Oh, pasti suaranya begini. Iya, kalau Upin corek suaranya kecil. Saya suka mengubah-ubah sendiri. Oke. Jadi hal yang dulu saya inget banget, Kak Elin inget banget nih. Orang tua di sekitar Kak Elin ada yang pernah dinegur. Suara kau dibuat-buat, biasa aja kalau ngomong. Tanpa kita sadari itu bisa berbahaya mematikan kemampuan anak. Oke. Nah, saya nggak menyalahkan orang tua zaman dulu ya, tapi dari situ Kak Elin juga mulai belajar bahwa ternyata hati-hati apa yang kita ucapkan, orang dewasa ucapkan, hati-hati itu bisa memicu kemampuan anak, menambah anak semakin tertarik dan tertantang, atau justru semakin nggak mau lagi praktek. Ya nggak mau lagi praktek. Barangkali anak yang sekarang suka teriak-teriak itu jadi penyanyi besoknya. Oke, ya. Nah, tinggal bagaimana orang tua mengarahkan. Oke, jadi dengan Kak Elin mendongeng ini ada pelajaran-pelajaran juga yang didapat gitu ya Kak ya? Pelajaran dapat Pasti Kak. ya. Melalui bagaimana kita menyampaikan cerita itu, kan menyampaikan cerita nggak boleh tuh asal Kak. Betul, ya, itu gosip nama Cherry. Gosip. Dan kita menyampaikan cerita memang kok kupu-kupunya bisa ngomong. Nah, itu ya. Di dalam dunia fantasi semua mungkin terjadi. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah kupu-kupu ngomongnya kasar. Oke. Sekalipun di luar banyak omongan kasar melalui sosial media teman-teman, tapi kita sebagai orang yang mendongeng atau apalagi pendongeng harus memfilter itu supaya yang sampai ke telinga anak adalah hal yang positif. Oke. Karena mendongeng itu menyampaikan hal yang baik, sama seperti visi misinya komunitas kami Kak. Ya, apa tuh Kak? Menyampaikan pesan moral, menyampaikan hal baik melalui pengalaman yang menyenangkan untuk anak-anak. Oke, Nah, jadi emang tujuannya adanya komunitas kita dongeng itu adalah bagaimana menyampaikan nilai-nilai tapi secara menarik gitu ya. Nilai-nilai budaya atau nilai-nilai moral ke anak-anak secara menarik. Betul. Contohnya dengan melalui Cherry ya. Kalau pengalaman sejak kecil itu akan terekam sampai dia tua. Sampai tua dewasa. Dewasa kan pilihan. Oh iya, dewasa pilihan. Iya. Kalau Oke. tua pasti. Oke. Menarik ya. Jadi tapi tidak ada batasannya juga kan kalau misalnya udah dewasa pengen didongengin juga gitu kan. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Itu bisa banget Kak. Kalau justru yang nggak suka, mungkin ya Kak, ya ini mungkin ya. Yang nggak suka denger cerita itu biasanya nih Kak, laki-laki. Oke. Suami, istri cerewet nggak mau tuh kan. Tapi bisa nih, kita larinya ke suami istri juga kayak Iya. Wih, ini Cherry boleh dengar nggak? Tutup mulut, tutup kuping kalau nggak denger Cherry. Nah, jadi seandainya ya istri ke suami atau mama ke anak, kalau marah misalnya, lihat suaminya tidur terus nih, papa
tolonglah mama mencuci piring. Nggak ada berantem tuh kak, nggak ada perkelahian di rumah tangga tuh kak. Oke. Damai sejahtera mendengar cerita kan yang masuk kuping enak. Iya. Gitu. Begitu pula ketika mendongeng. Oke. Setiap orang tuh pasti mau yang enak-enak kan kak. Masuk mulut pengennya yang enak, mata pengennya yang enak, kuping juga pengennya yang enak. Nanti cilaknya masuk kuping. Bukan, kalau kuping kan mendengar suara Cherry. Oh iya suara. Oke. Mendengar suara yang enak. Jadi setiap orang tadi kak tadi bilang apa? Udah usia berapa masih bisa mendengar cerita? Itu boleh banget dan wajar banget dan bahkan itu juga menjadi hal yang kalau kayak bilang urgent. Oke. Maksudnya gimana Klin? Maksudnya gini, kita mendengar cerita, apalagi ketika kita mau tidur, itu gelombang otak lagi dalam kondisi tenang, apa yang kita masukkan dalam telinga itu akan terekam dengan cepat. Oke. Suami, istri, mama, ke anak, ke adik, ke adiknya semua, kalau mau menanamkan hal baik melalui cerita ketika dia mau tidur. Oke. Udah setengah tiang mau tidur, bahkan udah nyenyak, bangunkan dikit, goyang-goyang. Ceritakan hal-hal yang positif. Sebagian orang bilang itu menanamkan sugesti yang positif. Begitu pula melalui dengan cara mendongeng. Oke, berarti emang ada Tapi nggak secara. boleh kepanjangan juga, nggak kedengeran nanti. Iya, singkat aja ya Cherry ya. Dengan semenit. Lebih semenit boleh. Oke, berarti memang ada pengaruhnya ya kak ya. Pengaruh banget. Nah, ini juga sedikit ya sobat Green, pengalaman juga nih kak Elin. Jadi dongeng ini kan banyak ya, ada dongeng fabel ya, jenisnya yaitu tentang hewan gitu ya, atau tokoh-tokoh apa gitu. Terus ada juga dongeng sejarah, misalnya Majapahit, atau misalnya Kerajaan Kartanegara atau apa. Nah, sebagai anak-anak, mungkin kan itu pelajaran-pelajaran SMP, SMA. Itu kan kalau kita baca di buku, itu kan hanya sebatas data. Dan itu sulit sekali untuk menghafal karena terlalu banyak data. Tahun sekian-sekian Majapahit ngapain, tahun sekian-sekian ini. Itu sangat sulit untuk kita pahami. Paling nanti sampai pelajaran itu udah lupa. Jadi, ketika zamannya sekarang media sosial, salah satunya ada podcast dan lain-lain. Jadi orang-orang banyak yang mencoba memberikan pelajaran tentang cerita Majapahit dan lain-lain, tapi dengan media YouTube. Jadi konten kreator itu bercerita. Tapi isu-isunya itu ya isu pelajaran itu tadi kak. Tapi balik lagi kata Kak Elin tadi, orang yang mendongeng belum tentu bisa jadi pendongeng. Betul. Nah, jadi mereka itu berusaha untuk menjadi pendongeng. Jadi ketika mereka itu menyampaikan cerita Majapahit dengan suara yang tegas, kalau misalnya ceritanya sedih dia sedih dan lain-lain, itu jadinya lebih menarik gitu. Nah, ini yang saya alami. Akhirnya saya juga, wah ini menarik nih ceritanya. Coba deh cari bukunya. Seperti itu. Jadi penasaran ya. Iya. Jadi ada dampak pengen baca jadinya. Itu gimana sih Kak Elin? Apakah memang ada dampak seperti itu atau hanya di Nisa gitu? Atau Kak Elin juga punya pengalaman? Iya, yang namanya setiap orang itu lahir dengan rasa penasaran loh kak. Oke. Sejak kecil anak itu rasa penasarannya tinggi. Makanya tadi saya sempat singgung, hati-hati orang dewasa di sekitar anak-anak itu bisa mematikan kreativitas, mematikan keingintahuan anak, atau justru malah menambah kebisaan anak, kemampuan untuk mencoba. Dengan rasa penasaran itu, melalui cerita, penasarannya muncul. Terus cari, apa yang diceritain tadi ya? Yang didengar tadi apa ya? Yang didengar tadi apa ya? Kemudian akan mencari bahan bacaan. Atau bisa juga, ini pengalaman nih kak. Curhat. Menceritakan pengalaman dong Cherry. Curhat. Nanti Cherry juga boleh curhat. Gantian ya? Oke. Kan harus kamu yang ngomong ya rupanya ya. Kan Kelly kan pendiam. Oke, ya dulu ya. Nah, pengalaman nih, jadi anak Kak Elin itu yang besar sekarang udah SMP kelas 2. Kelas 8, kelas 2 SMP Cherry. Oh iya. Nah, jadi sejak kecil itu awalnya tanpa memasukkan teori. Yang pasti saya sebagai orang tua, saya wajib dong menyampaikan hal baik buat anak-anak. Saya sampaikan dengan cara menarik. Awalnya nggak berpikir bahwa ini menarik, tapi memang mungkin gaya bicara saya begitu. Saya orang yang suka ubah-ubah suara gitu kan, sama anak cerita. Dan sampai sekarang satu hal yang tertanam di anak saya adalah mengenai buang sampah, Kak. Oke.
membaca itu pasti. Anak saya yang besar suka membaca. Dan saya nggak pernah namanya saya suruh. Kakak baca enggak? Ya melalui cerita. Tentang apa nih? Dia buka sendiri dari dia SD sampai SMP sekarang. Dan hal yang positifnya adalah sampai SMP itu dia anak. Kita tahu ya anak sekarang seringkali kalau makan permen buang sampah sembarangan. Iya, ya. betul. Nah, Jangan Kak SMP, Kak. Ya udah dewasa pun masih masih aja. Yang saya bangga, bukan saya menyombongkan, tapi saya sombong boleh dong ya. Ya boleh. Ya. Yang saya sombongkan bukan mengenai wah anaknya pintar enggak, tapi melalui dongeng itu ternyata bisa membuat anak-anak merekam sesuatu yang positif. Misalnya contoh tadi buang sampah, sampai di SMP mau sama teman-temannya pun Kak, sampah tuh di kantong Kak, kalau nggak ada tong sampah. Oke. Di rumah dia akan cari tong sampah kalau inget sih, kalau enggak ya di bajunya dia memang. Cuman nggak buang sampah sembarangan. Oke. Berarti Kak Ellen dari kecil Iya. itu Kak Ellen coba memberikan dongeng-dongeng Iya. berupa cerita buanglah sampah pada Iya. tempatnya. Saya menceritakan waktu itu tentang monyet dan kelinci. Oke, ya. Monyetnya lagi makan, kemudian dia buang sampah kena kelinci. Oke. Terus monyetnya turun, dia jatuh ke sampahnya dia sendiri. Itu sih dasarnya itu aja. Oke, tapi terbawa sampai SMP Sekarang kelas 2. 8, kelas 2 Iya. SMP. Kelas 2 SMP. Oke, berarti sebegitu berdampaknya Iya. dia terhadap dongeng itu terhadap Dan saya pernah tanya kan, kehidupan ya. iseng-iseng, saya kan sama anak saya deket ya, sering ngobrol kalau malam gitu kan. Saya tanya, Kak, bukan, lagi nyeritain di rumah. Oh Oke. gitu, iya. Kak, kenapa kamu kok buang sampahmu kok selalu kamu masukkan di kantong jaket? Emang ada tong sampah di sekitar? Di kelas mana ada sampah, mah? Terus kenapa kamu buang? Emang teman udah mana buangnya? Tinggal di meja, buang di lantai, kamu kenapa enggak? Nggak tahu, tapi dulu yang ku ingat tuh cerita mama itu loh, monyet kelinci. Itu terucap di mulut dia, Kak, SMP loh, Kak. Oke. Jadi untuk pas kayak iya. Iya. Oke. Nah, terus anak saya yang SD juga kelas 2, dari kecil saya suka bercerita sama dia, dan saya pernah tanya. Saya manggilnya Nyonyo ya. Nyo, kenapa sih kamu gak suka baca? Jadi kalau buku bacaannya habis dia gelisah, Kak. Oke, Sampai ya. sekarang. Kenapa kamu suka baca? Nggak tahu, aku tuh penasaran loh. Mama tuh cerita tuh apa? Diceritain aja. Aku juga pengen cerita gitu. Apa aja ada ceritanya. Dari mana bahan cerita mama itu? Nah, mungkin itu juga yang aku rasain ya Kak ya. Iya. Ketika aku mendengar sejarah kisah-kisah yang luar biasa kalau ketika didongengin sama si konten kreator ini gitu kan. Dengan itu kan berarti kita itu bukan hanya tahu tentang data-data, tapi kita juga merasakan emosional orang-orang pada masa itu. Kemudian kita juga tergambar dengan kondisi pada saat itu. Nah, sehingga itu jadi ada curiosity itu, jadi ada rasa penasaran sehingga pengen deh punya bacaan yang seperti itu juga, pengen nambah ceritanya juga gitu tentang cerita Majapahit yang segi ini gimana ya? Nah, Kurang gitu ya. iya, kurang. Ya, ternyata emang sengaruh itu ternyata dongeng Iya. untuk literasi seseorang ya Kak. Hal sepelenya aja nih, Kak. Seandainya saya ngomong sama kakak dengan cara begini. Ya tadi waktu saya kesini cuacanya panas sih, Kak. Macet biasa. Dibanding tadi Kak, saya datang ke sini kan naik motor. Ih, panas ya Kak, berdengkang kali Kak. Itu tertarik. Iya, benar. Jadi penasaran, terus gimana? Begitu pula melalui dengan cara mendongeng ini tadi, anak akan penasaran. Oke, berarti ini kan sesuai tema kita nih Kak ya, bagaimana mendongeng itu bisa meningkatkan literasi. Jadi, apakah menurut Kak Elin ketika di sekolah atau di lembaga pendidikan kegiatan-kegiatan mendongeng itu kalau dinormalisasikan itu sangat positif gitu Kak atau sangat berpengaruh terhadap literasi kita? Kegiatan dongeng ketika dinormalisasikan di sekolah dalam ada berbagai macam pemikiran nih, maksudnya ada langsung pikiran saya nyambang nih Kak. Yang pertama, apakah sebagai ekstra mendongeng atau guru-guru menyampaikan materi dengan mendongeng atau memang ada tadi ya kelas mendongeng dimasukkan kurikulum atau di ekstrakurikuler atau ya gimana gitu kan. Tapi kemudian
saya tarik jadi satu aja. Kalau mendongeng dinormalisasikan di sekolah, yang pastinya itu akan meningkatkan literasi anak. Literasi bukan sekadar baca tulis, tetapi bagaimana anak bisa memahami apa yang dia baca, memahami apa yang dia dengar, memahami apa yang dia pelajari. Apalagi sekarang banyak banget ya informasi yang masuk ke anak tanpa bisa ada waktu menjeda untuk mencerna. Melalui mendongeng, anak akan dibiasakan untuk memahami benar nggak sih apa yang dia dengar dan apa yang harusnya dia filter. Anak akan terbiasa memfilter. Jadi anak akan terbiasa memahami. Jadi apa yang dia baca nggak sekadar ya pokoknya saya baca ibu sedang memasak ikan. Anak yang kritis ketika dia sering membaca memasak ikan apa? Dia apain ikannya? Jam berapa tuh masak? Untuk apa makan siang, makan malam? Nah, ya itu ngaruhnya ya Kak ya. Ngaruhnya ke situ. Di sekolah pun ketika dinormalisasikan, pertama guru mengajar dengan cara mendongeng. Sejarah pun menarik jadinya Kak. Benar. Matematika yang pembagian pengurangan itu yang saya praktekkan ke anak saya. Saya sejarah saya kurang paham, kurang pinter. Jadi kalau sejarah urusan bapaknya bercerita sejarah. Kalau saya matematika saya berdongeng. Oke, matematika pun didongengin ya. Itu kuilatisnya 3, kalau dibagi 2, itu letak miring. Salah. Lapisnya ada 3 untuk 2 orang, gimana membaginya? Oke. Oh ya gitu. Nah itu pakai cerita. Lebih menarik ya. Iya, Oke. Jadi bisa pecahan gitu kan, desimal. Oke Kak. Berarti udah terbukti ya kalau misalnya dongeng itu sangat membantu untuk meningkatkan literasi kita ya. Salah satunya, dan itu juga saya rasakan sendiri dan Kak Ellen juga merasakan seperti itu. Nah, gimana dengan antusias masyarakat Kak dengan adanya kegiatan dongeng ini? Gimana? Antusias masyarakat sampai sekarang semuanya merespon positif Kak. Bahkan hampir seluruh kegiatan mereka berharap ada dongeng di situ. Untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Sampai mahasiswa juga ya. Dongengin mahasiswa, coba tak bayangkan. Dongengin mahasiswa. Iya, ternyata bukan saya aja yang merasa pengen didongengin ya. Ternyata emang banyak orang yang pengen didongengin. Karena emang nyampe loh Kak. Maksudnya tuh nilai-nilai yang ingin, contohnya kayak gini ya. Dulu itu kan kita ada, kalau Sobat Green masih ingat dengan cerita Maling Kundang, kemudian apalagi cerita-cerita rakyat batu betangkup, batu belah batu betangkup seperti itu terlepas dari dia benar atau tidak, tapi yang penting adalah pencerita atau pendongeng menanamkan nilai positif. Nah itu dia Kak. Di situ. Yang jadi kegelisahan kami adalah para pendongeng praktisi ini. Yang jadi kegelisahan kami ketika guru menceritakan cerita rakyat kepada anak TK dan anak SD. Mereka nggak memfilter ceritanya, letter luck gimana tertulis itu yang diceritakan. Nah, padahal rentang usia anak itu memiliki kemampuan menerima yang berbeda. Contohnya anak TK dia hanya mampu 5-10 menit itu udah maksimal, dan nggak mungkin juga kita menceritakan tentang menceritakan tentang ikan patin kan menikah. Ke anak TK kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ya, benar-benar. Ada cerita yang cocok untuk anak TK, ada yang enggak. Bahkan ketika menceritakan Putri Kaca Maya, bukan Putri Kaca Maya, Mayang Ngurai, itu ada percintaan. Itu nggak cocok untuk anak TK, itu untuk anak SD. Tapi bisa kita ceritakan ke anak TK, kita pangkas ceritanya. Intinya apa sih? Intinya itu kita nggak boleh mendendam. Itu yang kita tekankan di situ. Jadi guru sebenarnya tugasnya bukan hanya menceritakan. Nah itu dia pentingnya memahami bacaan. Ketika guru paham bacaan ini, dia paham siapa yang akan dia ceritakan, siapa yang dia ceritain, siapa yang menjadi pendengarnya. Ketika guru paham, itu guru bisa memfilter dan kemudian meracik cerita ini menjadi layak dengar anak-anak seusianya dan menarik dan tetap menarik dan tidak mengurangi esensi cerita aslinya. Contoh cerita tentang si lancang. Apa sih yang akan kita angkat dari cerita lancang? Budaya apa sih? Budaya Melayu, hormat orang tua loh, kerja keras loh, udah berpikir untuk memajukan keluarga, mensejahterakan keluarga. Untuk keluar kota ke negeri seberang merantau itu penting loh, gitu kan, itu budaya kita, gitu kan, budaya Melayu kan begitu. Tapi ingat nih, kamu kalau udah kerja luar kota, ingat dong sama orang tua di rumah. Tapi lancang enggak. Nah, ketika kita cerita ke anak TK, mereka enggak terlalu paham tuh kerja keras, istrinya 7, 8, 9, 10. Itu harus kita pangkas. Guru yang pintar
orang guru atau orang tua yang mendongeng dan dia mau memfilter, dia akan ngerti bahwa itu nggak perlu untuk anak TK, untuk anak SD nggak perlu juga. Kemudian si lancang bersama ketujuh istrinya dia mengarungi lautan. Lah nggak perlu. Tujuannya apa? Si lancang liburan membawa anak buahnya pulang ke kampung tapi nggak ingat orang tuanya. Kan itu yang harus disampaikan. Oke, berarti itu tadi tujuan. Sabar. Ya, kebangun lagi cerinya. Oke, berarti itu tujuan adanya komunitas Kita Dongeng yang emang menyasar untuk anak-anak, mungkin itu tadi untuk meningkatkan daya literasi bukan hanya kepada anak-anak, ternyata kepada guru dan orang tua yang harus juga paham apa yang bacaannya itu ya, apa isinya dan bagaimana menyampaikannya dengan layak. Itu PR. Oke, sekarang karena kita waktunya terbatas ya nih Kak Cherry ya. Oh iya, waduh jangan nanti show pula Cherry-nya. Ini aja udah capek. Kita di sini seminggu di sini mau. Oke. Oke, Cherry boleh deh. Kita sekarang nanya ke Cherry. Cherry gimana sih selama beberapa tahun ya show untuk berdongeng, ada nggak cerita-cerita menarik atau pengalaman-pengalaman menarik yang pernah Cherry rasakan selama ikut Kak Elin? Banyak Kak. Ada pengalaman menyenangkan, ada pengalaman menyedihkan. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Boleh. Ceritain aja Cherry. Jadi waktu itu Cherry pernah aduh sedih Kak Elin ceritanya. Waduh, sedih dia Sobat Grand. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Oh iya. Jadi pernah tuh tahun 2019 kalau nggak salah, lagi cerita sama anak-anak, guru-guru kurang respon, menjaga anak-anaknya, ditarik-tarik serinya. Waduh, kasihan. Iya, jadi sampai koyak. Cedera Cherry ya. Masuk rumah sakit atau masuk penjahit? Jadinya itu dioperasi sendiri. Oh, Oke. Pernah juga gitu, terus pernah juga ada anak yang makan es krim, makan coklat. Waduh, itu kasih baik Lin. Oke. Sebenarnya banyak sih yang mau ditanyain lagi karena akan ada, kita belum masuk ke teknis ya Kak ya. Gimana sih caranya bisa mengeluarkan suara kayak Cherry atau bisa mengeluarkan suara kayak Bobo dan lain-lain. Itu ada sesi tersendiri. Tapi karena kita terbatas waktu, jadi mungkin di sini dulu Kak Cherry. Mungkin ada sedikit pesan singkat aja dari Kak Cherry atau Kak Elin lah untuk pendengar. Udah mau ngomong nih. Aja. Mau ngomong kan? Pesannya apa? Pesan bakso 2 mangkok. Pesan bakso 2 mangkok. Pesannya itu, yuk kita membiasakan untuk mendongeng. Nggak usah berpikir muluk-muluk deh. Mendongeng kan berarti harus bisa ubah suara. Nggak usah dulu. Sebelum kita belajar tekniknya, pokoknya ngomong aja dulu, bercerita, sampaikan hal-hal positif dengan kalimat-kalimat yang positif untuk anak-anak, untuk sekitarmu. Karena apa yang kita sampaikan, itu menunjukkan siapa diri kita. Oke, siap. Ayo berdongeng ya Sobat Grand ya. Tapi jangan bergosip ya Cherry ya. Oke, siap. Oke Sobat Green, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita ya mengenai perdongengan ini. Nanti kita akan balik lagi dengan isu-isu yang menarik lainnya. Mana tahu Cherry ada part 2-nya di sini. Oke lah kalau begitu, terima kasih sudah menikmati podcast ini. Di Puan di Bumi, saya Nisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu sahabat Puan.